Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak Bapak yang berbahagia dengan channel Education and Sport, Sahabat Matematika, Matematika itu mengasihkan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai seperti biasa, Bapak meminta kepada kalian kita berdoa sama-sama untuk atau agar kita terhindar dari berbagai masalah, berbagai wabah yang melanda dunia ini. Mudah-mudahan dengan kita berdoa bersama-sama, wabah yang melanda negara kita ini, umumnya khususnya di wilayah kita ini cepat hilang. Selain itu, kita berdoa meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita dimudahkan pemahaman kita dalam mengikuti pembelajaran ini. Baiklah anak-anak, kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, kita mulai saja. Tapi sebelum mulai, Bapak ingatkan kembali kepada kalian yang belum mengklik like dan subscribe-nya, silahkan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi pembelajaran khususnya untuk kelas 3 ini. Karena di channel Education and Sport ini bukan hanya untuk kelas 3 aja ya, ada khusus untuk matematika, buat kalian belajar lebih giat lagi bidang studi matematika untuk mempersiapkan kalian nanti di kelas 4 atau di kelas 5 dalam mengikuti kegiatan atau lomba olimpiade, kalau sekarang KSN. Mudah-mudahan dengan kalian belajar terus-menerus melalui video yang Bapak kirim ini, mudah-mudahan pemahaman kalian tentang matematika bisa terus bertambah baik. Oke anak-anak, kita mulai aja. Kita lihat ya, sekarang kita masih tetap belajar mengenai tema 5 tentang cuaca. Subtema 3 yaitu pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kita memasuki pembelajaran kedua karena kemarin kita memasuki pelajaran pertama. Sekarang lanjutannya pembelajaran yang kedua. Otomatis dengan pembelajaran kedua ini, tujuan pembelajaran juga pun akan berubah. Jadi untuk tujuan pembelajaran pada pembelajaran kedua ini agak banyak anak-anak ya. Ada 6 yang harus kalian kuasai. Yang pertama, dengan kegiatan bertanya jawab, siswa dapat menjelaskan cara menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan baik. Yang kedua, dengan kegiatan makan bersama, siswa dapat menstimulasikan cara menunjuk sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan baik. Kemarin waktu kelas 1 apa kelas 2, kalian pernah, kelas 1 kalau nggak salah ada, kalian pernah makan pagi sarapan bersama di sekolah ya, asik nian. Asik nian nampaknya kegiatan tersebut nanti kita lakukan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut kalau sudah tatap muka. Karena dengan adanya acara makan bersama, sarapan bersama, terlihat kebersamaannya. Nah, kemudian yang ketiga, dengan kegiatan membaca, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait perubahan cuaca dan pengaruhnya pada aktivitas manusia dengan benar. Yang keempat, dengan
kegiatan menyusun gambar. Nah, berarti kalian nanti akan menyusun gambar. Siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan perubahan cuaca dan pengaruhnya pada aktivitas manusia dengan baik. Yang kelima, dengan bertanya jawab, siswa dapat menjelaskan kombinasi gerak, tolakan, dan berpindah dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Berarti kalian nanti akan disuruh mempraktekkan gerakan kombinasi gerak tolakan dan berpindah. Kemudian yang terakhir, dengan kegiatan olahraga, siswa dapat mempraktekkan kombinasi gerak tolakan dan berpindah dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Sama ya. Oh lain ya, yang nomor 6, yang nomor 5 tadi dengan tanya jawab anak-anak ya. Yang nomor 6 dengan kegiatannya, prakteknya langsung. Oke anak-anak, kita masuki pembelajaran yang kedua ini. Dayu menceritakan banyak hal, tak hanya bercerita tentang kondisi pengungsi, Komang juga bercerita keadaan kebun dan ladang petani. Kebun dan ladang mulai rusak terkena cuaca panas akibat abu vulkanik. Abu vulkanik ini berasal dari letusan gunung. Abu vulkanik membuat tanaman tidak bisa hidup. Siti mengajak teman-teman berdiskusi, tanaman apa yang tepat ditanam pada daerah dan musim tertentu. Diskusi dimulai dengan mendata asal daerah dengan nama tanaman khusus. Berarti yang ini sebenarnya harusnya kita berkumpul dengan kawan-kawan kalian ya. Tapi karena kita masih belum tatap muka, berarti kalian tentukan sendiri nanti kalau ada tugas tentang tanaman yang bisa tumbuh di daerah mana ya. Nah, kita lihat percakapan dua orang ini antara Edo dan Siti. Tanaman apa yang banyak tumbuh di daerahmu, Edo? Di Papua banyak pohon sagu. Kalau di daerahmu tanaman apa yang tumbuh subur, Siti? Nah, jadi saling bertanya dia ya. Si Edo bertanya, Siti bertanya, Edo yang jawab. Kemudian Edo balik bertanya. Di Sumatera Barat, daerah asalku, padi tumbuh dengan subur, kata Siti. Kemudian Edo lagi, aku akan bawakan papeda untuk kalian. Papeda, makanan khas Papua yang terbuat dari sagu. Nah, jadi ini percakapan antara dua orang tentang asal tumbuhan serta makanannya tadi ya, asal tumbuhannya. Kemudian tumbuhan tersebut dibuat makanan tradisional. Oke anak-anak. Nah, di sini ada tugas untuk kalian. Tugas ini sebenarnya kamu data kawan-kawan kalian berasal dari daerah mana? Dari Sumatera Barat, apa dari Sumatera Utara, atau dari Jambi. Kemudian kamu tuliskan misalkan daerah asal Jambi, misalnya, atau tadi aja yang tadi siapa si Edo dari Papua ya, maka kita tuliskan di sini Papua, daerah asal Papua, ya, Papua apa tadi tanamannya yang tumbuh di sana adalah yang tumbuh subur adalah sagu. Ah, gitu anak-anak ya. Sagu. Oke. Nah, kemudian tadi si Siti juga dia dari mana? Dari Sumatera. Bapak singkat aja ya. Kamu jangan ya. Bapak singkat aja. Karena ininya Sumbar. Sumatera Barat ya. Sumbar itu Sumatera Barat. Apa yang banyak tumbuh di sana? Padi. Nah, gitu nah ya. Oke. Tadi kan padi dah. Oh, naik ke atas D-nya.
Oke, gitu anak-anak ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, kamu tulis sendiri. Misalkan kamu dari daerah mana? Kamu dari daerah Jawa, Jawanya Jawa apa? Misalkan Jawa Barat, kayak Karawang kan termasuk Jawa juga, Jawa Barat. Banyak padi juga di sana. Oke, kemudian dari Tanjung Jabung Barat ada juga apa yang tumbuh di sini. Misalkan banyak di sini ada pinang, ada apa lagi tuh? Kelapa sawit ya. Oke, dan seterusnya. Selain itu di Tanjung Jabung Barat juga banyak pohon-pohon yang bisa kita konsumsi. Banyak sekali ya. Ada dukuh juga ada. Kemudian padi juga ada. Jadi di Tanjung Jabung Barat juga banyak tumbuhan padi. Jadi kamu bisa tulis Tanjung Jabung Barat, tanaman yang tumbuh subur padi. Salah satunya aja, jangan semuanya nak ya. Nah, kemudian bawahnya senang ya memiliki teman dari berbagai daerah. Kekayaan daerah juga memberikan kekayaan hayati bagi kita. Berbagai hasil bumi dari tiap daerah dapat kita nikmati. Rencanakanlah acara makan bersama dengan teman-teman. Masing-masing membawa makanan khas daerahnya. Lalu saling berbagi dan mencicipi. Hal ini akan membuat lidahmu makin kaya akan rasa. Hari makan bersama pun tiba. Setiap anak sudah membawa makanan khas daerahnya. Edo membawa makanan pokok berupa papeda ya. Siti membawa makanan berupa nasi. Teman-teman lain membawa lauk pauknya. Beni dari Manado membawa ikan dengan sambal dabu-dabu. Dayu membawa sate lilit khas Bali. Lani membawa capcay, makanan khas keluarganya. Mereka duduk membuat lingkaran. Makanan yang mereka bawa diletakkan di tengah. Makan bersama sungguh menyenangkan. Lakukan kegiatan ini bersama-sama temanmu. Nah, ini pernah kita lakukan ya. Pernah kita lakukan waktu kalian kelas 1 kalau nggak salah. Pak kelas 1 apa kelas 2? Bapak ini lagi sudah lama ya. Kelas 1 kita pernah mengadakan makan bersama atau sarapan bersama. Sebelum masuk kita sarapan bersama. Nampaknya asik sekali ya. Nanti kita lakukan kembali nak ya. Kita adakan lagi acara makan bersama-sama. Pas sarapan secara bersama-sama dengan kamu membawa makanan khas dari daerah asal kalian. Oke. Acara makan bersama telah dilakukan. Beni meminta teman-temannya mendengarkannya. Ia akan membacakan surat yang dikirim oleh Udin. Udin sudah 3 hari tidak sekolah. Ia menjenguk neneknya yang sedang sakit. Lembang, 10 Agustus 2017. Halo Beni, apa kabar? Aku sedang berada di Lembang, Bandung. Kami sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Rumah nenek dikelilingi kebun sayur mayur yang luas. Beraneka jenis sayur ditanam warga di sana. Ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Hanya saja beberapa hari ini hujan turun sangat lebat. Banyak sayur yang tidak bisa dipanen. Kasihan pada petani. Mereka mengalami gagal panen. Sudah dulu ya, Beni. Aku akan segera kembali jika keadaan nenek membaik. Salam untuk teman-teman di sekolah. Udin, sahabatmu. Apa yang Udin ceritakan pada surat di atas? Apa yang tadi Udin ceritakan? Tentang apa ya? Nah, kamu sudah tahu karena tadi sudah bawa bacakan ya. Hujan yang tak kunjung berhenti, bukan? Nah, jadi Udin tadi bercerita mengenai hujan yang lebat sehingga tanaman sayur mayur banyak yang gagal panen ya. Para petani banyak yang mengeluh karena gagal panen. Tahukah kamu ya dari mana asal hujan dan kemana perginya air hujan? Pada pertemuan pertama, Bapak sudah membahas bahwa unsur dari cuaca ada 3 tadi kemarin sudah. Yang pertama matahari, angin, dan air.
Nah, ini akan membentuk sebuah siklus namanya siklus daur air. Ini Bapak sudah cerita, matahari memanasi air yang ada di lautan, kemudian menguap. Nah, kayak ini menguap, airnya menguap semuanya ke udara ya, menguap karena kepanasan, dia menguap. Menguap, akhirnya dia membentuk awan kayak seperti ini. Dia membentuk awan dia, ya si airnya yang kena panas tadi membentuk awan. Oke, membentuk awan. Awannya tertiup angin. Dia nyampe ke daerah pegunungan. Akhirnya si awannya naik ke atas ya, naik sampai suatu ketika karena saking banyaknya ini air berat ya, akhirnya turunlah hujan ya. Hujan masuk ke tanah, diserap oleh tumbuhan. Makanya kita sangat penting maaf ya. Makanya kita sangat penting menjaga tumbuhan karena tumbuhan akan melindungi kita dari bahaya. Pohon atau tumbuhan akarnya bisa menyimpan air. Jadi air tidak langsung turun ke lembah. Dia diserap dulu oleh akar, disimpan, baru disalurkan melalui sungai yang ada di bawah tanah. Kemudian dari dalam tanah disalurkan lagi ke sungai-sungai. Maka kalau hujannya lebat, airnya banyak, tapi kalau hutannya rimbun, banyak tumbuhan, maka tidak akan terjadi banjir bandang yang baru-baru ini melanda di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Sumedang, di Kalimantan Selatan juga ya. Karena itu sudah tidak ada lagi tempat untuk menahannya. Pohon-pohon sudah habis kena tebang. Begitu hujan lebat turun, si tanah tidak bisa lagi menahan debit air, akhirnya mengalir langsung ke sungai. Sehingga sungai pun tidak tahan lagi menampungnya, akhirnya meluap ke tempat tinggal manusia. Terjadilah banjir bandang atau longsor. Kayak di Sumedang, di daerah Parakan Muncang, itu terjadi longsor. Longsor, si bukit yang ditinggali oleh rumah-rumah longsor. Langsung menimbun rumah-rumah penduduk. Jadi sangat bahaya sekali kalau kita tidak menjaga tumbuhan, karena tumbuhan adalah membantu kita. Tumbuhan memberi kepada kita banyak manfaat. Mulai dari daunnya bisa kita gunakan, pohonnya untuk rumah, buahnya bisa kita makan, ya. Terus proses fotosintesisnya bisa mengeluarkan oksigen yang kita hirup. Sedangkan karbon dioksida yang kita keluarkan dihisapnya oleh tumbuhan untuk mengolah makanan. Maka sekali lagi kalian harus menjaga hutan, harus menjaga tumbuh-tumbuhan agar tetap lestari. Ya, Bapak yakin kalian akan menjadi orang besar nanti semuanya, akan menjadi pejabat-pejabat. Jagalah hutan. Jangan sampai seenaknya sama orang ditebang. Ya, tebang pun kita harus tebang pilih, atau kita tebang 1 ditanam 1000 ya, biar hutan kita tetap lestari. Hutan lestari maka kehidupan kita akan terjaga dari segala bencana. Nah, ini anak-anak ya proses terjadinya air. Jadi sekali lagi sinar matahari
kena air, akhirnya si air menguap menjadi awan, terus tertiup angin, akhirnya mendung yang besar, yang berat, akhirnya turunlah hujan. Kembali lagi ke sungai, ke laut, ya sudah ke laut, kena panas, menguap lagi. Nah, seperti itu terus ya. Seperti itu terus, ini disebut dengan daur air. Jadi, air tidak akan habis. Air tidak akan habis. Oleh karena itu, air disebut juga sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Oke, anak-anak, kita lihat. Kamu perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar mengenai proses terjadinya hujan. Kalian susun nanti. Kalian susun gambar-gambar ini menjadi proses terjadinya hujan. Karena kalian lihat di sini, ya, yang mana yang pertama? Apakah nomor 1, nomor 3, nomor 2, apa nomor 2 dulu? Baru nomor 1, baru nomor 3. Nah, kamu lihat dulu. Ingat tadi kata Bapak? Si air laut kena cahaya matahari menguap menjadi awan, ya, tertiup mendung awannya, akhirnya turun hujan. Ingat itu ya. Ingat yang Bapak bilang tadi. Nah, untuk menyusun ini sudah Bapak siapkan. Nah, ini sudah Bapak siapkan. Jadi kamu isi nanti. Kamu isi dengan yang 3 gambar tadi. Apa dulu? Apakah di sini nomor 1-nya, di sini nomor 2, nomor 3 ya. Terserah kalian. Yang penting prosesnya berjalan siklus airnya ya. Dari air laut jadi uap, menguapkan jadi awan, tertiup angin, mendung, akhirnya turun hujan. Ya. Ini yang tugas keberapa? Kedua. Oke, anak-anak, ini tugasnya harus diisi sesuai dengan yang tadi. Kalau udah bisa gambar, kamu buat angka aja. Angka 1, angka 2, angka 3. Gitu anak-anak ya. Nah, kalau kamu sudah dituliskan angkanya, baru kamu buat kalimatnya. Kalau tadi kan cuma gambarnya. Kamu susun gambar. Ya. Kalau yang sekarang yang ini, kamu buat kalimatnya berdasarkan gambar tadi. Kamu belajar membuat kalimat dengan melihat gambar. Gambar 1 misalkan apa? Misalkan gambar 1, air laut kena sinar matahari menguap. Boleh kamu buat pada siang hari, sinar matahari begitu terik dan memanasi air laut sehingga air laut menguap. Nah, seperti itu. Nah ya. Jadi kalian jabarkan sampai terjadi lagi hujan. Kembali lagi ke laut, terjadi lagi hujan seperti itu ya. Prosesnya, daur airnya. Kamu ceritakan sesuai dengan gambar yang tadi. Sesuai dengan Bapak tadi hanya contoh, hanya sebagai contoh yang pertama aja. Kan anak? Nah, menulis dapat membantumu memahami sesuatu. Nah, kamu dengan menulis, dengan melihat gambar langsung menulis, kamu bisa paham mengenai proses terjadinya hujan. Hasil dari membaca akan makin mudah dipahami. Caranya dengan menulis informasi yang kita dapat dari bacaan. Rajin-rajinlah menuliskan hasil bacaanmu. Menulislah dengan kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Saat hujan, biasanya angin bertiup kencang. Hewan ternak akan berlarian. Bahkan ada hewan yang meloncat mencari tempat berlindung. Gerakan kelinci meloncat terlihat menggemaskan. Ayo kita tirukan gerak kelinci melompat. 1. Berdiri tegak. Ayunkan tangan ke belakang. Nah, kayak ini ya. Nomor 1, berdiri tegak. Kemudian agak ditekuk lutut. Tangan diayun ke belakang. Lalu dorong ke depan dan bungkuklah tubuhmu sambil menekukkan lutut. Nah, kayak gini ya. Ini sebelum meloncat. Kalau mau loncat bentuknya seperti ini. Oke. Baru ini tolakan kakinya dihentakkan ke ini baru loncat ya. Meloncatlah ke depan dan mendarat dengan baik. Ya. Saat mendarat, posisi tubuh tegak dengan tangan direntangkan. Bertahanlah hingga hitungan 1, 2, 3.
Setelah itu berdiri sempurna. Boleh kamu coba dilakukan. Lakukan di rumah ya, silahkan kamu coba. Oke anak-anak. Nah itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk tema kedua ini. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah klik like dan subscribe-nya. Nah, kalau ada yang belum, Bapak ingatkan, ayo cepat diklik like dan subscribe-nya, karena like dan subscribe itu tidak bayar ya, gratis ya. Gratis, tapi bagi channel Education and Support ini pengaruhnya besar sekali. Dengan kalian mengklik subscribe ini, maka channel Education and Support ini akan tetap eksis, memberikan pelajaran-pelajaran khususnya untuk tingkat sekolah dasar. Karena jika menurut kalian video ini berguna, silahkan share, silahkan sebarkan video ini bisa melalui media sosial, Twitter, Facebook, WA, ke kawan-kawan kalian atau ke tetangga saudara kalian. Atau kalian langsung kasihkan aja nama channelnya, channel Education and Sport. Langsung aja kasihkan. Nah itu aja yang bisa Bapak sampaikan anak ya. Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan Yang Maha Esa, dari segala mara bahaya yang akan menimpa kita. Nah, biar kita tetap terlindungi, sebelum Bapak akhiri, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke anak-anak, itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk pembelajaran 2 ini. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.